Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami rindu Kau berbicara terus bagi kami untuk kami melakukan firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Filipi pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketujuh dan ayatnya yang kedelapan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati Tuhan. Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah orang Kristen itu boleh kaya? Apakah orang Kristen itu boleh memiliki banyak harta? Apakah orang Kristen itu boleh memiliki banyak uang? Apakah orang Kristen itu bisa hidup terkenal? Saya katakan bagi saudara, jawabannya bisa-bisa saja. Kalau Tuhan izinkan itu bagi kita, maka kita tidak bisa menolaknya. Tetapi Alkitab berkata bagi kita, hendaklah itu bukan menjadi pengejaran kita dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen mengejar ketenaran, mengejar supaya diakui orang hebat, mengejar supaya dia bisa punya banyak uang, mengejar supaya dia bisa punya nama, mengejar supaya dia punya jabatan dan kedudukan dan sebagainya. Dan itu menjadi fokus hidupnya, dia melakukan pengejaran akan hal itu semua. Karenanya, ketika dia punya fokus untuk mengejar semuanya itu, saudara, dia tidak memiliki pengenalan akan Kristus. Belajar dari apa yang dikatakan oleh Paulus, dia katakan yang menjadi fokus hidupnya yaitu pengenalan akan Kristus. Pengenalan itulah yang membuat Paulus ini orang yang sudah hebat, tetapi dia menganggap bahwa semua kehebatannya itu sampah, tidak ada apa-apanya. Dia membuangnya itu supaya apa? Kristus bisa dia miliki dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar membawa fokus kita, siapa yang menjadi pengejaran kita, apa yang menjadi pengejaran kita di dalam hidup kita. Apakah kita mengejar kekayaan, uang, nama baik, apa yang ada di dunia ini, ataukah kita mengejar Yesus Kristus? Itu bisa lihat dari hidup saudara. Kalau saudara lebih sibuk dengan kerja tanpa engkau membangun hidupmu dengan Tuhan, datang ke gereja hanya formalitas saja supaya orang melihat saudara rajin ibadah, bahkan mungkin saudara pelayan, saudara datang ke gereja rajin supaya orang tahu saudara rajin, tapi hidupmu itu tidak dibangun di dalam Tuhan. Artinya engkau tidak mendengarkan firman dan tidak melakukannya. Maka apa yang kau lakukan itu semua tidak ada apa-apanya. Engkau tidak bisa menemukan Kristus di dalam hidupmu. Kalau Paulus katakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi kalau saudara mau memperoleh Kristus dalam hidupmu, ada sesuatu yang harus saudara korbankan. Pastikan apa yang menjadi kebanggaanmu, apa yang menjadi keinginanmu, itu harus kau korbankan di dalam hidupmu. Korbankan artinya bukan saya berkata saudara harus berhenti kerja, saudara harus tidak boleh memiliki harta, dan saudara kalau punya harta sekarang saudara harus melepaskannya, tidak. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah itu tidak menjadi fokus pengejaran hidupmu dari hari ke hari. Pertanyaannya, apa menjadi fokus saudara sekarang? Apakah uang, nama baik, jabatan, ketenaran, kesuksesan? Apakah itu menjadi pengejaranmu? Ataukah Yesus Kristus yang menjadi pengejaranmu? Kalau saudara bangun pagi, kau tidak punya waktu dengan Tuhan untuk berdoa, untuk bersaat teduh, tapi kau sibuk dengan pekerjaanmu, kau sibuk dengan lihat HP-mu, engkau sibuk dengan segala hal, makan minummu dan sebagainya, tanpa kau membangun hidupmu dengan Tuhan. Saya katakan, fokus hidupmu itu sudah menunjukkan kau tidak berfokus kepada Tuhan. Mungkin saudara ada yang mengkomplain kepada saya, tapi saya rajin ibadah Bu Pendeta, tapi saya jadi pengurus dalam gereja, tapi saya aktif dalam pelayanan. Apakah saudara pernah dengar firman Tuhan berkata, Tuhan bilang bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi setiap mereka yang melakukan kehendak Bapa. Lalu semua orang datang dan menyodorkan akan pelayanannya. Tapi Tuhan, kami bernubuat pakai namamu, kami melayani pakai namamu, kami menyembuhkan orang pakai namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah kau iblis, sepembuat kejahatan. Saudara, jangan sodorkan apa yang saudara kerjakan. Tuhan tahu hatimu.
Kemana engkau berfokus, Tuhan tahu itu. Pastikan fokusmu itu hanya pada firman-Nya, hanya pada pengenalan akan Dia. Sehingga saya percaya, apa yang menjadi kebanggaanmu, apa yang menjadi keuntungan dalam hidupmu yang membuat kau besar kepala, yang membuat kau merasa hebat, itu akan selesai. Tuhan Yesus menolong kita, biar Roh Kudus memampukan kita kemana fokus hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami rindu fokus kebenaran itu akan terus kau berikan bagi kami. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.